Apabila malam sepertiganya telah datang, yang terakhirnya telah datang, Allah yang di atas arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Dan ketika kita di sana sedang sholat, bersatu dua kedekatan. Kedekatan hakiki dan kedekatan maknawi. Kedekatan hakiki bahwa Allah memang lebih dekat kepada kita dibanding di siang hari. Dibanding bukan sepertiga malam yang terakhir, Allah di atas arsy. Namun sepertiga malam yang terakhir Allah di langit dunia yang pertama. Hamba sangat dekat kepada Allah ketika dia sedang sujud. Bersatu kedekatan maknawi dengan kedekatan hissi. Mengenai hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Itu hadisnya Sahih Al-Bukhari. Kami bacakan dulu maksud hadis itu bagaimana, dan sebelum kami membacakan maksud hadis, silakan cek di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini kitabnya Bang ya. Ini karya daripada Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini Al-Hafidh ahli hadis Bang. Kata beliau Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan dalam kitabnya Fathul Bari ini, punya kami juz ke-8 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ini juz ke-8 ya. Halaman 106. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, famu'taqadu salafil a'immati wa ulama'is sunnati minal khalafi annallaha munazzahun anil harakati wat tahawuli wal hululi laisa kamitslihi syai'un. Keyakinan ulama-ulama salaf, para imam-imam salaf, wa ulama'is sunnati, dan keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah minal khalafi, dari kalangan khalaf, annallaha munazzahun anil harakati, Allah itu harus disucikan dari harokah, gerakan, wat tahawuli, dan dari pindah tempat Bang. Turun itu bergerak Bang, dari atas ke bawah. Allah itu suci dari pindah tempat, dari sini menuju ke sana. Lah ini kagak bener begitu. Wal hulul, dan Allah suci dari hulul. Kemudian laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang sama dengan Allah, apapun tidak ada yang sama. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ini surat Al-An'am ayat ketiga. Allah ada di beberapa langit. Samawat itu Bang, samawat mufradnya samaun, langit. Kalau samawat beberapa langit, berarti Allah ada di beberapa langit. Wa fil ardi, dan Allah ada di bumi. Orang yang menolak takwil akan bingung. Dia sudah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah pokoknya di arsy. Lalu dikasih ayat ini wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, Allah ada di beberapa langit dan ada di bumi. Pusing Bang. Makanya ketika ada ayat begini, Al-Imam Al-Qurtubi, beliau ulama pakar ilmu tafsir, kata beliau wal qaidatu tanzihuhu jalla wa azza anil harakati wal intiqali wa syaghlil amkinati atau wasulil amkinati. Kaidah yang harus kita pegang, tanzihuhu jalla wa azza anil harakati, mensucikan Allah jalla wa azza dari harokah, dari gerakan, wal intikol, dan dari perpindahan Bang. Kalau dari arsy turun ke langit, ini terjadi perpindahan, wasyalil amkinah, dan Allah itu harus disucikan dari tempat Bang. Kemudian mari kita juga cek di dalam kitab Al-Istidhkar, karya daripada Al-Imam Ibnu Abdil Bar, punya kami juz kedua halaman 530 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa qad qalat firqatun muntasibatun ila sunnati innahu yanzilu bidzatihi wa hadza qaulun mahjurun li'annahu ta'ala dzikruhu laisa bimahallin lil harakati wala fihi syai'un min alamatil makhluqati. Wa qad qalat firqatun, wa qad qalat, lan teman-teman wis ngomong sapa firqatun, sekelompok manusia ada yang ngomong muntasibatun ila sunnati, yang mana mereka mengaku dirinya, menisbatkan dirinya sebagai orang yang ahli sunnah. Ada orang yang merasa dirinya ahli sunnah, dia ngomong gini, innahu yanzilu bidzatihi, Allah turun dengan zatnya, Allah turun dengan zatnya. Ada yang ngomong begini, dan orang itu mengaku dirinya sebagai ahli sunnah. Wa hadza qaulun mahjurun
kata Imam Ibnu Abdul Bar, pendapat yang menyatakan demikian yaitu Allah turun dengan azatnya, qaulun mahjurun, pendapat yang ditolak. Li'annahu ta'ala dzikruhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa bimahallin lil harakati, Allah tidak bergerak, wala fi syai'un min alamatil makhluqati, dan Allah itu tidak memiliki tanda-tanda makhluk. Makhluk gimana bang? Dari sini pindah ke sana, itu makhluk. Allah tidak seperti makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian mari kita perjelas lagi dengan mengutip pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini ikon daripada ulama Syafi'iyah. Di dalam kitab beliau yang bernama Al-Minhaj, ini syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, punya kami terbitan Darul Ihya Itiraf Al-Arabi. Bang, silakan cek dalam kitab Syarhun Nawawi ini atau Al-Minhaj, juz ke-6 halaman 36. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samid dunya fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Tuhan kami yanzilu sapa rabbuna, nuzul sapa rabbuna kulla lailatin, setiap malam, ila samid dunya, turun ke langit dunia, katanya ya, katanya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Kata Imam An-Nawawi, hadzal haditsu min ahaditsis sifati, hadis ini termasuk hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi madhabani masyhurani lil ulama'i. Tentang masalah hadis sifat ini terbagi dua madhab yang sudah populer di antara kalangan para ulama. Sabaqa idahuhuma fi kitabil iman, yang mana penjelasannya sudah berlalu dalam kitabul iman. Wa mukhtasaruhuma, ringkasannya begini, anna ahadahuma wa huwa madhhabu jumhuri salafi wa ba'dil mutakallimina annahu yu'minu bi annaha haqqun ala ma yaliqu billahi ta'ala. Madhab yang pertama, dan ini madhabnya jumhur salaf, mayoritas salaf, dan madhab sebagian ahli kalam, annahu yu'minu bi annaha haqqun, bahwa masalah sifat-sifat itu harus diimani, kita beriman ala ma yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan apa yang patut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna zahiraha al-muta'arafa fi haqqina ghairu muradin, tapi yang jelas zahir dari sifat-sifat seperti itu bukan itu yang dimaksud bang. Jadi bukan Allah turun benar, bukan itu yang dimaksud bang. Wala yatakallamu fi ta'wiliha, dan ulama salaf maupun sebagian ahli kalam, beliau semua itu tidak pernah berbicara tentang takwilnya, hanya saja dicatat ma'atiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil makhluqati. Tapi beliau, para ulama salaf dan sebagian ahli kalam, ketika tidak mentakwil, namun mereka tetap meyakini bahwa Allah harus disucikan an sifatil makhluqati, Allah harus disucikan dari sifat-sifat makhluk. Wa anil intiqali, dan Allah harus disucikan dari perpindahan, intikol, dari atas turun. Kalau ini maksud turun, lo makhluk gitu, dari pohon turun ke bumi, dan Allah tidak seperti itu. Allah harus disucikan dari sifat-sifat makhluk. Wa anil intiqali, dan Allah harus disucikan dari perpindahan, intikol, wal harokat wasairi samatil makhlqi. Kemudian watsani madhabu aktsari mutakallimina wa jama'atin minas salafi. Pendapat yang kedua tentang masalah sifat-sifat itu, ini madhabnya mayoritas ahlul kalam dan sekelompok ulama-ulama salaf. Wa huwa mahkiyun huna an Malikin wal Auza'i annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha bihasabi mawatiniha. Pendapat yang kedua ini aktsarul mutakallimin dan sekelompok ulama salaf, dan ini diceritakan pendapat ini dari Imam Malik bin Anas dan Imam Al-Auza'i, bahwa ayat-ayat seperti itu, hadis-hadis tentang sifat itu harus ditakwil sesuai dengan apa yang cocok gitu bang ya. Fa'ala hadza, oleh karena ini ta'awwalu hadzal hadits ta'wilaini, mereka mentakwil hadis ini menjadi dua pentakwilan. Ahaduhuma ta'wilu Malik bin Anas wa ghairihi maknahu tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu. Takwil pertama, dan ini takwil yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas dan imam yang lain, maksudnya maknahu, maksud hadis tadi, tanzilu rahmatuhu, rahmat Allah turun.
bukan Allahnya yang turun. Rahmat Allah turun, wa amru, dan amrnya Allah turun, wa malaikatu, atau malaikatnya Allah yang turun. Kama yuqalu, sebagaimana ada ungkapan fa'ala sultanu kadza, fa'ala sultanu kadza idza fa'alahu atba'uhu bi amri. Penguasa, pemimpin melakukan begini, padahal yang melakukan bawahannya, Bang. Contohnya, Bapak Jokowi Presiden Indonesia, beliau membuat jalan tol, padahal bukan Pak Jokowi yang bikin, tetapi bawahannya, suruhannya. Sehingga bahasa ketika Bapak Jokowi yang nyuruh membuat jalan tol, maka kemudian ada bahasa Bapak Jokowi membuat jalan tol di Indonesia. Meskipun yang membangun bukan Bapak Jokowi, tapi atas perintah Bapak Jokowi. Begitu juga, Bang, dengan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini takwil pertama. Wasani, takwil kedua, annahu alal isti'arati. Maksudnya itu hanya majas isti'arah, Bang. Wa maknahu al-iqbalu ala da'ina bil ijabati wa lutfi. Maksudnya Allah menyambut orang-orang yang berdoa kepadanya untuk dikabulkan doanya, atau memberikan, menyambut dengan sebuah kelembutan. Makanya harus hati-hati di dalam memahami hadis. Hadisnya benar, tetapi apakah pemahaman kita tentang hadis sahih atau pemahaman kita tentang ayat suci Al-Quran itu benar? Ini problem. Makanya kita butuh keterangan para ulama. Kalau anti takwil bahaya. Ada ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, Allah di langit, bahkan di beberapa langit itu, wa fil ardi, dan Allah di bumi. Bahaya kan kalau tidak mau takwil. Ada hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya Allah, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, yaitu ketika si hamba sujud. Sujud itu ke lantai, Bang. Maka kalau anti takwil berbahaya. Sebab itulah ayo kita waspada, hati-hati, kita harus mengutip keterangan para ulama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.